Oke, jadi selamat malam, selamat pagi maksudnya. Gua akan membantu gimana cara ngerjain ujian Maxwell akibat tegangan lentur akibat gaya aksial dan gaya momen. Nah, di sini gua akan coba kasih contoh sebuah penampang dengan panjang B dan lebar H. Panjang A dan lebar B. Nah, gua akan jelaskan sedikit konsep tentang inersia. Jadi, inersia adalah eh, kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan bentuknya. Nah, jadi di sini gimana cara ngitungnya? Misal kita disuruh kita akan mencari inersia sumbu X. Inersia di sumbu X. Ini misalnya sumbu X dan ini sumbu Y. Baru beda-beda banget. Ini sumbu Y, sumbu Y. Nah, sumbu X itu gimana? Nah, jadi untuk sumbu X itu kan rumusnya BH pangkat 3 per 12. Kenapa begitu? Karena ibaratnya bendanya itu akan diputar seperti ini. Nah, mungkin kalau dilihat dari samping ya, dari samping benda itu seperti ini sumbu X, benda itu seperti ditarik gitu, ditarik bagian bawahnya dan bagian atasnya itu ditekan gitu. Jadi dia mungkin akan bergerak seperti ini. Nah, dia kayak agak bengkok gitu. Oke, paham? Mungkin kalau digambarin juga begini kali ya penampangnya. Nah, ini kalau di sumbu X. Kalau di sumbu X. Nah, kalau di sumbu Y, ya berarti konsepnya sama. Nih, misalnya ada sebuah balok diputar terhadap sumbu Y. Diputar sumbu misalnya nih, yang ini bagian ini tuh dia mengalami tarik gitu, keluar gitu. Keluar dan bagian yang sini itu mengalami tekan. Jadinya dia bentuknya seperti apa? Jadi bisa jadi dia bentuknya kayak bagian sininya menjadi lebih pendek gitu. Bagian sini jadi lebih pendek dan ininya menjadi lebih panjang gitu. Bagian yang sini memanjang lah ibaratnya. Gitu. Nah, itu kalau untuk inersia sumbu Y. Kalau yang sumbu X yang tadi gitu. Gitu konsepnya. Jadi yang pangkat 3 itu yang mempertahankan bentuknya ibaratnya ya. Kalau misalnya kita kan ada sebuah balok gitu ya. Ini di bagian sini ditarik keluar bidang gitu, misalnya yang ini ditekan ke dalam bidang. Ini kan akan kalau sumbu X ini kan mempertahankan nih yang bagian ini nih, yang terubah bentuknya lah ibaratnya. Ya kan nanti jadi begini kan kalau dilihat dari samping. Nah, ini tuh akan menjadi haknya. Dan kalau untuk eh, yang tadi inersia Y itu kan yang berubah bentuk bagian atas sama bagian bawahnya gitu. Misalnya, gambarannya lah, gambarannya. Oke, udah paham lah ya inersia. Gitu, inersia. Nah, kemudian gimana cara ngerjainnya? Kalau gue disuruh merentetkan step by stepnya, gue pertama akan mulai dari mencari titik berat. Nah, titik berat. Titik berat atau centroid atau biasanya X bar atau Y bar. Oke. Nah, untuk benda seperti ini udah pasti titik beratnya di tengah sini. Tapi kalau bendanya misalnya ada kotaknya di sini gitu, itu kan akan beda ya. Atau kalau misalnya bendanya itu T, itu kan T atau profile H, H, H itu biasanya aduh, salah. Profile H, itu kan. Nah, ini kan centroidnya tidak pasti di tengah gitu ya. Belum pasti di tengah. Jadi kita harus mencari gitu. Kalau yang ini sih kayak udah pasti di tengah sini. Kalau yang ini nih, ini biasanya agak kesini dikit. Ke atas dikit. Nah, pokoknya cari dulu centroidnya. Centroid kan rumusnya adalah untuk X itu X benda pertama dikali luas benda pertama ditambah X benda kedua dikali A benda kedua atau luas benda kedua per A benda pertama ditambah A benda kedua. Nah, gimana A1 A2? A1 A2 itu dibagi dari bentuknya. Kita usahakan akan berbentuk selalu persegi atau persegi panjang. Nah, ini untuk benda T itu baginya begini,
Ini akan jadi B-nya, ini akan menjadi H-nya, ini akan balik. Sorry. Biar gampang, ini B, ini H, ini H, ini B. Dan yang ini juga, ini akan dibagi 2. Nah, biasanya kalau untuk ini perhitungannya itu misalnya inersianya bisa dikali 2 aja untuk yang atas sama bawah gitu. Nah, untuk Y-nya juga sama, Y1 A1 tambah Y2 A2 per A1 tambah A2. Ini untuk kasus yang seperti ini. Kalau kasus bolong, itu berarti tinggal dikurang aja. X1 A1 dikurang X2 A2 per A1 min A2. Nah, ini benda 1, ini benda 2. Nah, udah tinggal kurangin aja lah ya. Tinggal tambah jumlah. Ini dikurangin, yang bawah ini dijumlahin gitu. Gampang lah ya. Oke. Kemudian kita akan coba masuk ke inersianya. Inersia benda X. Inersia sumbu X. Gua akan coba hitung benda yang ini ya. Bukan hitung, akan coba gambarin lah. Nah, gimana caranya? Inersia itu sama. Inersia benda pertama, inersia persegi yang gede, dikurang inersia persegi yang kecil. Nah, perhitungannya berarti ini ibaratnya B1, H1, ini B2, H2. Inersia benda pertama itu B1 dikali H1 pangkat 3 per 12 ditambah A-nya 1, A1 luas, ini luas 1, dikali DY kuadrat. DY ini apa? DY ini adalah jarak, gue akan tulis, jarak sentroid pusat ke sentroid bidang yang ditinjau. Nah, jadi misalnya benda satu, misalnya nih kita ngitung bla 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 ketemu sentroidnya tuh di sini. Nah, berarti untuk benda yang gede ini benda satu, jarak antara sentroid pusat ke sentroid bendanya 0, ya kan? Nggak ada jaraknya gitu. Biar beda dengan benda 2. Benda 2 misalnya sentroid itu di sini. Berarti untuk DY itu ini. Oke? Ini DY2. Jarak benda sentroid pusat ke sentroid benda yang kedua gitu, untuk benda yang kedua. Nah, ini dikurang B2 dikali H2 pangkat 3 per 12 ditambah luas benda kedua dikali DY benda kedua kuadrat. Ini benda 1. Nah, berarti kan ini yang tadi yang benda 1 kan persegi yang besar itu kan sentroidnya sama dengan sentroid pusat. Wah, enggak begitu. Salah. Sorry. Ini sentroid ini biasanya akan lebih naik sedikit. Gitu. Sentroid gue akan bedain warnanya deh. Nah, ini sentroidnya ada jaraknya nih, DY1. Gitu biasanya sentroidnya agak berbeda. Pasti berbeda kalau misalnya benda tengah bolong itu pasti beda. Bukan di tengah-tengah pas gitu. Nah, jadi ini DY1, DY2 ini ada nilainya gitu. Jadi tinggal kalian masukin aja, nanti ketemu hasilnya. Sama dengan yang ini. Oh, sorry, gue coba yang tadi dulu, balik ke yang tadi. Tapi gue akan coba jelasin yang Y. Y itu berarti kita, ibaratnya ini kita rotate gitu bentuknya gitu. Biar gampang. Kalau enggak juga nggak apa. Ibaratnya dia bentuknya itu akan, kalau mengalami momen itu seperti ini gitu. Nah, karena dia yang mempertahankannya adalah sisi yang ini, maka H itu yang ini. Sekarang untuk yang untuk yang Y. H-nya itu jadi B. Kalau dirumus. Berarti jadi H kali B pangkat 3 per 12. Itu untuk H1, B1, benda 1 ya, benda yang gede ya. Ditambah A1 dikali, nah tadi DY sekarang jadi DX. Jadi DX pangkat 2. Nah, di sini baru DX ini kan benda ini kan sentroid Y-nya sama ya. Sentroid yang ini tuh sama nih. Semua sama-sama di sumbu tengah lah. Berarti ini 0 nilainya. 0. Coret aja. Dikurang H2 dikali B2 pangkat 3, ini yang kecil, ya kan?
H2 dikurang B2 pangkat 3 per 12 ditambah A2 dikali DY2 kuadrat. dx 2 kuadrat. Nah ini karena dia sama-sama, ada sumbu yang sama, maka kita coret juga ini hasilnya 0 nih, ya kan? Hasilnya 0. Udah, gitu cara nentuin inersia. Untuk benda yang ini sama aja. Untuk misalnya inersia yang atas dulu ya. Inersia yang atas dulu. Ini B1, ini H1, ini B2, H2 gitu ya. Inersia yang X, misalnya sumbu X. Sumbu X, dia muter ke arah sana kan, kalau sumbu X kan. B-nya berarti kita tinjau salah satu. B1 dikali H1 pangkat 3 bagi 12 ditambah luas yang pertama, ini kan benda 1, ini benda 2. Luas benda 1, H1 dikali, nah biasanya B2 ini di sini aja nih. Biasanya ini tuh di sini nih. Centroidnya, ini harus cari centroidnya. Untuk yang Y-nya itu pasti berbeda lah. Kalau X-nya udah masih sama. Oh, iya betul. Jarak centroidnya maksudnya. Nah, misal centroid 1 di situ, centroid pusat di situ, centroid yang kedua di sini, centroid yang ketiga, yang pertama di sini. Nah, ini kan menjadi DY untuk benda yang pertama, dan ini akan menjadi DY benda yang kedua. Ini berarti DY 1 kuadrat. D1 kuadrat yang ini nih. Ini nih. Dia itu jarak dari sentroid pusat. Sentroid pusat, ini sentroid pusat. Jarak sentroid pusat ke sentroid bendanya. Sentroid benda kan, sentroid bidang ini kan udah pasti tengah nih ya kan. Sentroid persegi. Nah, tinggal hitung aja jaraknya, kurangin. Gitu. Ditambah, ya kan, karena bendanya itu bergabung gitu, bukan kayak tadi kurang. Tambah B2H2 pangkat 3 dibagi 12 ditambah luas kedua dikali DY2 pangkat 2. DY2 itu yang atas, jarak sentroid benda atas dengan sentroid pusat. Udah, hitung bla bla bla, nanti dapat. Jangan lupa, kalau gue prefer semua itu jarak satuannya itu milimeter pangkat 4, dan untuk gaya itu Newton, dan momen itu Newton milimeter. Nanti akhirnya tegangan akan memiliki satuan MPa gitu. Jadi mudah. Berarti kan nanti mm pangkat 4. I-nya juga sama. I-nya berarti H 1 dikali B1 pangkat 3 ya kan, karena dimutar di sini nih. Maka B1 dikali H1. Sorry tadi kepencet stop. Nah, dibagi 12 ditambah A1 dikali DX1 kuadrat. Nah, DX1 kan berarti jarak di sini. Jarak nggak ada nih jaraknya nih, berarti 0. Coret. Jadi 0. Tambah H1 B2 pangkat 3 per 12 ditambah A2 DX2 sorry kuadrat. Ini juga 0 nih yang nggak ada jaraknya, oke? Seperti itu. Nah, coba kita lihat contoh soal yang udah gue kerjain. Di sini bisa dilihat di sini nih. Ini menghitung sentroid benda. Pertama, ini ada soalnya kayak gini. Ini ada sebuah persegi dengan lingkaran di tengahnya, persegi panjang. Nah, gue itu di sini ngitung sentroidnya dulu, sumbu X. Nah, untuk sumbu X itu sentroidnya dia ada di sini nih, di 9,935 di sebelah kiri sumbu X dan Y. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Dan untuk sentroid Y-nya itu sama di garis ini. Jadi ya udah pasti di sini.
gitu. Gak ada jaraknya lah dari sumbunya. Nah setelah itu gue hitung inersia. Inersianya itu inersia yang persegi dikurang dengan inersia X yang lingkaran yang kecil. Nah ini inersianya bisa dilihat ini sebagai H, ini sebagai B gitu. Dan bisa lihat tuh, masukin aja tinggal input 600 kali 400. Nah untuk yang lingkaran itu rumus itu ini nih inersianya nih, belakangnya sama caranya gitu. Kemudian IX udah, Y-nya juga dihitung sama, tinggal dibalik H sama B-nya aja. Untuk yang lingkarannya persis sama gitu guys caranya guys. Nah setelah itu, setelah lu udah nemu nih IX, Y, sekarang kita masuk ke misalnya soal contohnya yang kayak gini nih, yang ada gaya di penampangnya tapi beda-beda gitu, gaya aksial. Nah ini gimana cara ngerjainnya? Pertama misalnya gue ada persegi panjang, persegi panjang diberi gaya misalnya di sini nih. Gimana cara ngerjainnya? Ini misalnya GP. Gaya ini lu harus proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Oh sorry, ini sumbu Y, ini sumbu X. Cara gimana? Caranya dengan kalikan jarak dari sini, dari titik ini ke sini. Kaliin tuh jaraknya. Karena dari sini ke sini itu totalnya misalnya 100. Nah, berarti lu kali jarak sini nih 50. Kan jaraknya. 50. Sebagai apa itu? Sebagai lu namain itu sebagai namanya momen PY boleh, PY. Atau momen Y aja. Misalnya momen Y itu nilai MY1 gitu, MY1 bernilai P dikali jaraknya tadi D. Boleh lah D. P dikali D1 gitu, D1. Dan selanjutnya, oh gini cara gambarin momennya. Momen itu, ujung panahnya itu ngarah ke dimana P itu berada gitu. Buntutnya itu menjauhi. Nah, misalnya G-nya di situ. Nah, gitu. Misalnya G di sini nih. Berarti momen ini di sini, ngarahnya ke sini. Gitu. Oke. Dan sama untuk yang sumbu X. Sumbu X-nya itu deketin panahnya, deketin momennya di gayanya di mana. Misalnya gue kasih contoh lagi deh. Misalnya dia gayanya di sini gitu kan. Misalnya gaya 2, sini sama di sini. Berarti momennya itu satunya ke sini. Untuk yang punya dia ya, warnanya gue bedain deh. Misalnya yang yang ini oranye. Maka punya si oranye, dia akan di sumbu Y-nya akan begini dan di sumbu X-nya akan begini. Dan punya si merah akan begini dan akan begini. Gitu. Ini selanjutnya kita akan mentabulasikan bagaimana gaya itu bekerja pada masing-masing bidang. Ini kita akan bagi ini menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini misalnya kita sebut gaya 1. Ini gaya 2. Itu P2, P1. Nah, untuk P1 di sini momen Y1, momen X1, sumbunya X, ini sumbu Y ya kan, sumbu X. Dan ini sebagai momen X2, ini sebagai momen Y2. Nah, kita akan gambarkan ulang di sini. Kita akan data lah ibaratnya, data. Di sini berarti gaya momen yang ada pada bidang ini nih, pada bidang sebelah ini bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Pada bidang 1 MY ini
bernilai negatif. Kenapa negatif? Karena di sini ada panah nih. Panah ini menunjukkan kalau dia di situ negatif gitu. Di sini tuh negatif, di pangkalnya itu positif. Di sini juga nih, ini pangkalnya positif nih, ini panahnya negatif. Karena dia kan misalnya tekan ya, negatif. Berarti di sini untuk MY di bidang ini, bidang 1, dia bernilai negatif MY 1. Dan untuk MX bernilai negatif juga, negatif MX 1. Dan untuk di bidang 2 ini berarti untuk MY 1 bernilai negatif MY 1, dan untuk MX 1 nih, kan dia di sebelah sini positif nih. Berarti di sini positif MX 1. Sama di sini juga. Di sini positif MY 1 dan negatif MX 1, dan di sini juga positif MY 1 dan positif MX 1. Berarti kan ini positif di sini bagiannya ketarik, dari yang gaya biru ini ketarik, bagian sini di bidang 1 ini ketekan gitu. Dan sama untuk yang oranye, untuk yang gaya 2 gitu sama. Jadi di sini itu kurang gede gambar-gambarnya ya. Gambarnya lebih gede lagi deh. Gede brutal nih. Nah, untuk tadi kita ulang deh. Ini berarti negatif MY 1, negatif MX 1, negatif MY 1, negatif MX 1, positif MY 1, negatif MX 1, positif MY 1, positif MX 1. Nah, untuk yang oranye, untuk gaya 2 sama. Misalnya kita tinjau dulu dari bidang yang pertama deh, bidang yang pertama nih. Di situ dua-duanya itu ini sama ini kan. Dan nah, gitu kan. Berarti di sini tarik positif gitu. Positif MY 2, positif MX 2. Yang bidang 2 itu berarti positif MY 2 dan negatif MX 2. Bidang 3 berarti negatif MX 1 dan negatif MY 1. MY 2. Dan yang bidang keempat itu berarti positif MX 2 dan negatif MY 2. Oke. Udah nih. Berarti kita udah punya data seperti ini. Dan di sini ada gaya P2, sini ada P1. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan ngitung tegangan. Tegangan misalnya gue akan namain ini titik A, titik B, titik C, titik D. Saya tegangan di titik A. Rumusnya adalah min F per A, karena dia ditekan kan ke dalam, ke bawah, ditekan gitu bidangnya ini kayak bidang gitu, bidang. Ditekan ke bawah. Kemudian ini kita taruhnya positif dulu nggak apa. Di sini gayanya pada bidang 1 ini kita lihat pada A ini kan ini dipengaruhi oleh ini nih. Berarti kita masukin semua gaya yang ada di sini. Positif MY 1 dikali DX dibagi inersia Y. Positif MX1 dikali DX dibagi inersia Y. Ini berarti kan bisa nih, kita langsung aja tuh. Ini kita langsung berarti bisa begini. Positif MY 1. Y yang Y sama Y, negatif MY 2 dikali inersia dikali DX dikali X, bukan DX, dikali X dibagi inersia Y, ditambah sekarang yang X positif MX1 negatif MX2 dibagi inersia X dikali Y.
Y itu gimana? Y itu adalah jarak dari, ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Y itu berarti jarak dari sini nih, dari sentroid pusat ke sini nih. Ke A, ke titik A, cuman dia di sini secara Y-nya, secara sumbu Y-nya gitu. Ini misalnya ini Y. Dan untuk X itu kan berarti dari sentroid pusat ke jarak A di sini. Ini X tuh. Nah tinggal masukin aja nih X-nya, masukin, Y-nya masukin, Y-nya yang kita dapat tadi, IX-nya sama yang tadi, udah gitu. Sekarang yang tegangan B, contoh yang kedua ya, gue nyontohin dulu aja. Minus F per A ditambah B, ini kan B nih, berarti yang ini gayanya nih. Minus YMY1 ditambah MY2 dikali X dibagi Y ditambah sekarang yang yang X minus MX1 minus MX2 dikali Y bagi IX. Udah, jaraknya gimana? Jaraknya berarti dari sini ke sini nih untuk yang X-nya, dan Y-nya dari sini ke sini gitu. Dan teruskan sampai ya, tegangan C, tegangan D. Dah, habis itu ya bisa kita lihat coba contohnya di sini nih. Ini tadi nih tabulasi nih, gayanya tuh dia di pojok di tengah sini sama di pojok C, di C. Ini kan berarti kan tuh ya kan, bisa dilihat deh pokoknya panah-panahnya, perhatiin yang momen-momennya. Ini kan berarti cuma satu nih ya kan, yang punya gaya 16 kN. Cuma ada satu karena dia udah ada di sumbu X, jadi nggak ada MX-nya. Nah ini bisa lihat perhitungannya, ini gayanya 48 kN, 48.000 Newton dikali jaraknya 200 untuk MX. Jarak dari gaya ini ke sumbu X ini itu jaraknya 200 gitu. Dan bla 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 sama di sini tabulasi lagi. Yang tadi lihat tuh MX-nya negatif, MX1-nya negatif di yang C. Ini misalnya tinjau C nih. MX1-nya negatif, MY1-nya juga negatif, MX2-nya itu positif, ketarik. Tuh. Dan perhitungannya dari bawah sini. Nah, ya sama aja toh. Bisa lihat, ini contoh perhitungannya. Coba gue akan bawa ke situ deh, biar gampang lihatnya. Dipindahin. Nah, ini titik A, lihat titik A. Min F per A, min MY2, ini min MY2 kali X kali Y plus MY1, ini IX Y plus MX1 plus MX1. Tuh, yang B juga. Yang B plus MY2 plus MY2 min MY1 min MY1 plus MX1 plus MX1 gitu. Oke, paham? Sekarang kita akan melanjutkan ke titik netral. Nah, setelah tadi ini gaya-gaya itu kalian dapat tegangan-tegangannya. Misalnya ini tegangan titik A 0,7, tegangan titik B min 0,1, titik C min 1, titik D min. Gambarinlah sini. Kalian bisa lihat di mana ada perpindahan antara dari tarik ke tekan. Nih, contohnya satu di sini nih. Satu di sini nih. Dua di situ, satu di sini. Tuh. Nah, kalian tinggal buat aja perbandingan segitiga dari tinggi ini sama tinggi ini gitu. Oke, kayak gini. Misalnya ini 0,7 nih tingginya, 0,7217. Yang di sini tingginya itu 0,4877. Nah, tarik aja nih. Sumbu ini kan akan sama dengan ini. Sudut ini akan sama dengan ini. Jadi tinggal samain aja. Tan alfa sama dengan tan alfa. Ini kalian namain X, ini kalian namain Y, bisa. Jadi 0,7217 per X sama dengan 0,4877.
877 per Y. Nah, gitu. Terus ini kan jaraknya ada nih. Jaraknya itu 400. Maka nilai X ditambah Y sama 400. Ini udah punya nih persamaan ini sama persamaan ini. Oh, sorry. 400. Nah, kita bisa lihat perhitungan di bawah sini. Ini contohnya nih. Titik 1 yang ini nih. Yang tingginya 0,7217, yang ke bawahnya min 0,1158. Tuh, sama kan? Tan alfa bla 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 bla, dapat nih nilai Y-nya segini. Y itu kan berarti yang kecil nih, berarti Y nih dari sini ke sini itu Y. Kemudian tinggal substitusi ke nilai X 0,5117, berarti sini 517 nih. Tuh, udah dapat titik netral 1, titik netral 2 dapat. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke bidang kern. Bidang kern itu apa? Secara definisi, bidang kern adalah bidang atau daerah di mana ketika dia diberi gaya di situ, saya sini, maka nih semua akan sama nih. Positif semua, tarik semua, misal, atau tekan semua. Misalnya di sini dikasih gaya ke atas gitu, berarti ini jadi tarik semua. Kalau dia tadi gaya ke bawah, jadi tekan semua di sini. Ini nggak ada nih. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi tekan. Nah gitu. Pokoknya tuh definisi apa ya, bakunya itu mungkin kayak di daerah dimana ketika diberi gaya semua jenis tegangan yang ada di bidang tersebut sama, tarik semua, tekan semua gitu. Jadi kalau misalnya gaya ini dipindah keluar ke sini, maka udah nggak berlaku itu. Tarik semua, tekan semua itu nggak berlaku gitu. Nah, jadi gimana cara ngerjain bidang kern ini? Jadi kalian pertama gambarin bidangnya. Oke. Terus kalian buat barrier di luar bidang. Misalnya persegi, berarti di sini nih. Di sini. Aduh nggak rapi. Oke, di situ dah. Di sininya. Misalnya T deh, T. Kan begini. Nah, barriernya tuh berarti ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ups. Ini namainlah A, B, C. Oh, sorry, satu lagi. B, C, D, E, F. Nah, itu banyak kan berarti. Gue akan contohin yang persegi dulu aja. Nah, gimana cara ngerjain bidang kern? Gini, pokoknya rumusnya itu ada gini. Tegangannya bernilai 0 di garis yang kita buat ini. Barrier ini tuh, di barrier ini tuh tegangannya itu 0 gitu. Jadi 0 sama dengan, ini samain aja, min F per A min MX kali Y per IX. Itu misalnya untuk yang di sini nih, untuk yang di atas gitu biasanya, atas atau di bawah. Ini bidang A misalnya, ini batas B, ini batas C, ini batas D. Karena kan ibaratnya ketika diberi gaya di situ, ini titik 0 ini dia ada di sumbu X gitu kan. Kalau yang ini ada di sumbu Y. Gue gak tau cara jelasin biar lebih dimengerti, cuman itu kayak gitu. Untuk yang A ini, itu dia MX. Kalau untuk yang ini untuk A atau B, atas atau bawah lah gitu kan. Untuk yang C atau D, itu dia 0 sama min F per A min MY dikali X per IY gitu. Dan untuk pindahin, sorry. Mana nih, bentar, belum render bang. Nah, lanjut. Terus ini kita hitung nih, kita geser sampai nanti ketemu namanya EX.
Ini 0 sama kita pindahin FA-nya ke kiri, F per A sama dengan momen X ini bisa kita pecah menjadi gaya P dikalikan dengan EX. EY. Jadi gimana? Misalnya di sini kasih gaya. Jarak dari sini ke sini tuh namanya EY. Jarak dari gaya itu dari gaya terjauh ke sumbu X atau sumbu Y, ke sentroid enggak ke sumbu X atau sumbu Y, misal di sini. Nah ini kan ada jarak nih dari sini nah ini tuh EY namanya. Kalau misalnya dia di sini gayanya berarti ini EX gitu. Berarti EF atau P ya, sama lah ya, F aja. F dikali EY dikali Y dibagi I kali X. IX bukan I kali X. Ini F nya bisa kita coret dan kita rearrange, maka Y sama dengan IX dibagi A dikali Y. Minus, jangan lupa minus. Nah IX nya itu tinggal kita masukin, ini ada nilainya Y, ada nilainya nih, luas, dan Y itu dari sini nih, jarak dari sini ke centroid dari sini. Berarti ini EY gitu. Ini nanti kalian dapat nilainya berapa bla 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 bla. Ini juga ini F per A sama dengan min F dikali EX dikali X bagi IY. Coret berarti kan ini EX sama dengan min IY dibagi A dikali X. Ini sama X nya itu tadi yang dari sini ke ini kan punyanya C atau D, berarti dari sentroid ke sini ke C atau D, ke D. Nah gitulah. Nanti kalian dapat jaraknya berapa. Nah nanti ini kan ada A, ada B, ada C, ada D. Hitung 4 kali lah. Y nya ini 2 kali, X nya 2 kali. Nanti dapat nih nilai EY 1 berapa, EY 2 berapa, EY 3 berapa, EY 4 berapa. Nanti dihubungkan. Ini gua akan pakai warna lain. Dihubungkan. Nah inilah yang disebut dengan bidang Kern. Gitu. Oke, sekian dari penjelasan gua. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung hubungin aja ke line @seno_oavi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.